Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Kemarin saya bahas ya bahwa IHSG-nya secara meyakinkan mendekati resistan kuatnya. Mampukah breakout? Ini adalah kondisi pergerakan dari si IHSG ya. Memang akhirnya IHSG-nya breakout ya. Namun apakah IHSG mampu melanjutkan kenaikannya lebih lanjut? Saya akan bahas di video kali ini teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke bahasan, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru join atau baru subscribe channel MS Trade, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, akhirnya IHSG-nya breakout ya. Sebelum masuk ke bahasan terkait saham dan kondisi market dan IHSG, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas dulu dari pergerakan IHSG. Ini teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG ya. Desember 2022 ada resistan, support resistan, support resistan, support resistan ya. IHSG-nya berkali-kali bergerak atas bawah seperti itu. Dan sejak Desember 2022 itu teman-teman, IHSG-nya nggak mampu lewatin 6960. Jadi selama ini saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa supportnya dari IHSG itu, resistannya dari IHSG itu, resistan kuatnya di 6960. Dan kebetulan di kemarin-kemarin pergerakan dari IHSG hanya di 6960, 6860 begitu ya. Selama kira-kira hampir 2 bulan ya, 2 bulan lah seperti itu. Nah, untuk hari ini IHSG-nya mampu lewatin resistannya teman-teman ya di 6960. Namun demikian closing-nya ini agak kurang meyakinkan ya, agak kurang meyakinkan. Kenapa? Karena tadi sempat di 7000. 7000 itu adalah merupakan angka psikologis. Kita akan lihat dalam chart yang lebih pendek. Ini adalah intraday-nya. Saya akan cari hari tanggal 29 ya kemarin. Nah, teman-teman bisa ngelihat opening di sini ya, IHSG-nya di bawah naik. Ya, di bawah naik, namun demikian turun, sempat naik lagi, baru kemudian turun, dan close-nya adalah hampir mendekati open ya. Jadi hampir habis. Kalau kita lihat hanya naik 8 poin. Ini yang kurang apa ya, menurut saya memang breakout, tapi ya boleh dibilang pas banget ya. Menurut saya malah 6960 sekarang menjadi support dia karena sebelumnya menjadi resistan. Nah, kenapa IHSG-nya bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat teman-teman, banyak saham-saham yang awalnya pagi harinya itu sebenarnya naik, namun demikian closing-nya turun ya. Sahamnya apa aja Pak? Ada banyak ya, ada banyak. Tetapi saya hanya kasih beberapa contoh saja. Contohnya BBNI, ini jelas. Dia di awal sempat naik namun closingnya turun ya. Kemudian sebenarnya simpel aja. Kita tinggal nyari saham-saham penggerak bursa ini 10 besarnya lah, kira-kira begitu. BCA kita lihat ya. Kita lihat BBCA sekarang. BBCA seperti apa? BBCA juga, kalau BBCA memang daily-nya turun ya, memang daily-nya turun. Kita cek aja BBRI ya. BBRI juga openingnya turun, opennya di atas terus kemudian turun. BCA juga, jadi memang kecenderungannya movernya dari IHSG ini masih belum percaya diri menurut saya ya. Ada lagi BMRI ini, kita cek ya, BMRI ya. Nah, ini juga BMRI ini malah sempat new high lagi 600 ya di tanggal 30 Agustus. Namun demikian closingnya turun. Inilah yang membuat sebenarnya awal-awalnya mover atau saham-saham penggerak dari indeks ini bagus-bagus, tapi closingannya turun. Karena closingannya turun ini yang membuat chart dari IHSG, atau maksud saya candlestick dari IHSG-nya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya gimana besok teman-teman? Kalau sekarang saya hanya bisa menyimpulkan bahwa supportnya IHSG sudah
naik di atas resistan sebelumnya 6960. Jadi ya kita lihat aja dulu teman-teman ya regionalnya seperti apa. Apakah besok regionalnya mendukung karena itu sedikit banyak atau lebih atau banyak ya, gitu aja. Kalau sedikit banyak kan berarti imbang ya. Karena itu akan mempengaruhi mood market juga. Nah kalau kita lihat dari ini memang untuk kondisi marketnya mendukung ya. Amerika tadi malam 0,8, 1,7, 1,4 seperti itu ya. Eropa hari ini tanggal 30 masih merah sih. Untuk Asianya juga mulai turun. Nah, kita bisa lihat juga saham penggerak indeks sudah. Sekarang kita lihat dulu untuk ini ya. Kondisi marketnya secara candlesticknya supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ini Amerika tadi malam ya. Intinya Amerika naik dengan percaya diri. Nasdaq juga sangat percaya diri. Kemudian S&P 500 juga sangat percaya diri. Eropanya, Asianya belum ya. Melemah lagi. Nikkei-nya juga sama melemah lagi. Untuk Eropanya sama sore ini melemah lagi teman-teman ya. Baik, kita lihat dulu untuk terkait harga komoditas ya teman-teman. Terkait harga komoditas. Crude oil di 81,5 ya, hampir 82. Berarti dia naik, natural gasnya masih tetap. Batu bara masih sama teman-teman, 158 alias naik ya. Emas juga naik. Kalau teman-teman lihat MDKA, ADMR hari ini naik kan, kemudian CPO juga naik. Tinsnya turun, timahnya turun, nikelnya turun ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan terkait sahamnya apa aja. Hari ini saya udah ngumpulkan beberapa saham untuk teman-teman semuanya. Oke baik teman-teman, saham yang pertama yang akan saya bahas adalah Jasa Marga ya. Jasa Marga langsung. Jasa Marga ini cukup berapa hari ini cukup sering saya bahas. Kenapa? Karena pergerakannya ya, tentu karena pergerakannya. Jasa Marga kemarin saya sempat cari-cari berita. Sebenarnya secara teknikal dulu baru kita cari berita. Nah, Jasa Marga ini memang sebenarnya secara pergerakan dia masih sangat oke ya. Dalam gambar besarnya pun Jasa Marga ini trennya masih sangat bagus banget. Ya. Trennya masih sangat bagus banget untuk pergerakannya. Nah, seperti ini ya, dia ngebentuk satu uptrend price channel. Tipikal bentuk seperti ini sebenarnya kalau nyangkut cukup oke aja asal MM-nya temen bener. Overall dia harganya masih naik terus ya. Tetapi jangka kenaikannya kan juga panjang ya. Ini dari sini kan Desember tanggal 7 sampai ini berarti sebulan ya, ini sebulan ya, ini sekitar sebulan pergerakannya kan teman-teman lihat ini per blok ini kan 1 bulan ya. 1 bulan, ini 1 bulan ya. 1 bulan turun begitu kan. Ini pergerakannya sekitar 1 bulan. Jadi ini saham ya cukup oke sih sebenarnya pergerakan. Nah, kemarin itu koreksinya dari si JSMR itu di sini di sekitar 61. Ini memang kalau kita lihat dari Fibonacci yang ini memang kalau dari Fibonacci yang ini memang sesuai dia. Koreksinya sampai 61,8 retracement bahkan overshoot sedikit. Karena koreksi dia sampai di 3484 itu masih merupakan supportnya dia. Kalau kita pandang dia sebagai satu saham yang bergerak dari dalam uptrend price channel ya. Uptrend price channel ini support ya, ini resistan, ini support ya, ini resistan, ini support juga ya. Ini hanya mid aja, ini mid tembus, break 38 retracement, target 61, sampai di support dan rebound lagi. Dan kalau sekarang dia memang benar-benar breakout ya. Dalam monthly-nya oke, weekly-nya oke. Nah teman-teman kita lihat dalam weekly-nya. Sebenarnya ini barang enak banget dipakai trading. Dia bisa lewat di atas 4320, itu adalah separuh dari trennya. Dan berarti dia niat sekali untuk bergerak teman-teman. JSMR 2 hari ini asingnya bagus banget. Nah sebenarnya penyebabnya apa sih Pak JSMR naik? Saya sebenarnya sejak JSMR breakout itu saya langsung cari
terkait laporan keuangan, dan memang sebenarnya laporan keuangannya bagus. Sebelum saya, kalau nggak salah baru Q1 Q2 ya, quarter 1 quarter 2, tapi saya belum sempat screenshot. Cuman mungkin kita lihat dulu dari ini aja ya teman-teman, dari news aja sekilas. Ada, selain ada injeksi modal juga yang kemudian tanggal 25 itu rilis bahwa laba jasa marga naik 56% sekitar itu ya. Terus kemudian kalau teman-teman googling berita, ini juga hari ini keluar berita juga terkait ini ya. Ini penyebab saham jasa marga naik. Jadi intinya juga karena naiknya penggunaan ini ya, pengguna tol ya. Terus rilis Q1 Q2, saya belum lihat teman-teman ya, dari baca aja dulu. Dan sekilas kemarin dari lupa saya itu, belum saya screenshot soalnya. Jadi intinya laporan keuangannya naik, tapi teman-teman cek lagi. Terus kemudian kalau kita lihat memang pengguna tol semakin meningkat ya. Terus kemudian saat ini jasa marga memiliki beberapa proyek yang berjalan, yaitu jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, kemudian jalan tol akses Patimban, jalan tol Jogja Bawen, Solo Jogja Kulon Progo, Zia ya teman-teman, Jogja International Airport, dan juga Probolinggo Banyuwangi, kira-kira begitu ya. Terus kalau kita lihat jasa marga masih menjadi market leader di industri jalan tol. Sebenarnya cukup simpel kok trading ini saham ya. Kalau saya biasanya ngelihatnya kalau traffic meningkat, biasanya ini saham juga akan menggeliat. Kira-kira begitu. Ini bahasan pertama, langsung panjang, langsung terkait itu ya, jasa marga. Nah kira-kira gimana teman-teman? Ya mungkin ini masih breakoutnya masih kenceng, cara resisten juga dia masih banyak ya. Terus kemudian nanti misalkan tol-tolnya juga udah mulai selesai ya, tentu jualannya atau ya penjualan jasanya tentu kan meningkat ya teman-teman. Dan nyeruput kopi dulu teman-teman ya. Kapan kita ngopi teman-teman? Oke baik teman-teman, saya lanjutkan. Yang kedua adalah AMMN. AMMN hari ini sepertinya udah mulai koreksi teman-teman. Tapi ya sama, koreksinya juga masih simpel-simpel aja. Ya MMN koreksinya masih simpel-simpel aja. Ini hari ini baru ya sedikit ada turunan tapi langsung digas lagi. Oke, kita pantau aja dulu deh MMN. Saya nggak bisa bilang secara teknikal sama sekali. Kemarin asingnya keluar banyak, hari ini mulai masuk lagi begitu. Ya kita pantau aja lah. Kalau misal pun berani beli juga nggak berani banyak ya, karena udah naiknya udah kencang banget. Baik, kemudian masih terkait energi terbarukan teman-teman ya. Masih terkait energi terbarukan. Geo ya, Pertamina Geoenergi asingnya langsung ke net sell hari ini. Volumenya masih kenceng ya teman-teman. Ini barang-barang yang terkait energi terbarukan itu kan energi bersih gitu ya. Memang lagi bagus banget ya. Banyak kan sahamnya PGO ya, sering saya bahas juga. Kemudian ini nggak saya satukan ya teman-teman, lupa saya, harusnya saya satukan di bawah nih, nggak apa-apa deh. Atau saya bahas langsung di bawah juga nggak apa-apa deh. Jadi PGO ini ada Oasa, Kin, BRPT ya. Ini dari kemarin-kemarin juga udah saya bahas nih PGO ya. Intinya ini juga saham baru, hitungannya saya masih belum bisa ini. Tapi ini barang misalpun koreksi saya masih sangat tertarik ya. PGO, Kin, Oasa, BRPT. Baik, kemudian BRPT teman-teman. BRPT hari ini shooting star ya. Ya dia udah kenceng juga teman-teman naiknya. Tapi coba kita lihat monthly langsung ya. Monthly langsung atau weekly aja deh. Weekly aja deh. Nah di weekly-nya teman-teman, dia memang breakout kemarin ya. Breakout di atas 50. Bahkan hari ini bahkan minggu ini sampai 1,8 retracement ya teman-teman. Nah sementara seperti ini jadi resisten dia masih di 1160 teman-teman. 1160 untuk asingnya net buy net sell, tapi
hari ini masih masuk ya asingnya. Volumenya juga masih stabil. Baik, kemudian adalah KIN. KIN ini kemarin kan saya bahas juga ya. Shooting Star juga ini udah beberapa hari naik soalnya. KIIN dalam daily Shooting Star dari kemarin sebenarnya. Kemarin tuh setelah naik terus kemudian dia koreksi. Hari ini sempat ada perlawanan lagi. Jadi ini sebenarnya konsolidasi ini. Konsolidasi karena memang sekarang ini dia ada resistan di 911 ya teman-teman untuk KIN ya. Resistan di 911. Volume lumayan oke. Kemudian untuk asingnya ada masuk ya. Tapi ya masih selang-seling begini. Kemudian kita cek dulu untuk OASA teman-teman. OASA kita lihat daily, ini barang baru-baru beranjak dari konsolidasi yang panjang ya teman-teman, jadi mesti hati-hati dulu. Memang kadang kalau saham begini kalau sedikit naik akan ada orang yang coba buang dulu karena ada resistan volume sepertinya ya. Saham-saham terkait energi terbarukan kita bahas, kita ini semua deh, kita priority semua. Ini asingnya masuk cukup solid ya. Volumenya juga ketika naik juga cukup oke ya. Baik, kemudian Arko naik juga hari ini. Arcora Hydro 10% asingnya 10 poin. Kemudian untuk asingnya masih net buy net sell juga sama, tapi dominasinya asingnya net buy ya. Kita cek dulu. Nah, ini pergerakannya terbacanya seperti apa ini? IPO-nya di berapa untuk Arko? IPO-nya di 300, sudah 2 kali lipat lebih ya teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat nih resistannya. Resistan dia ada di 770 teman-teman. Ya, berikutnya 835. Baik, kemudian adalah Akra ya. Akra ini adalah 2 hari setelah dia melanjutkan breakoutnya kemarin pas sampai di 50 retracement. Nah, 50 retracement ini teman-teman ini cukup sakral ya. Namun kita lihat deh karena ini energi juga terkait energi juga pada naik ya. Resistannya masih di 50 retracement 1400. Sekaligus EMA 200-nya di 1405 ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat weekly-nya ya masih oke nih. Kalau lihat weekly-nya dari ini weekly-nya kita, nah kan ini udah lama banget saya coret-coret soalnya ini barang. Tapi kalau coba kita tarik trend base nggak putus, jadi kita nggak ngambil itu, kita gunain yang ini saja. Boleh, ini boleh digunakan. Jadi terus kemudian kita cari koreksi dia memang supportnya 1280-an, 1260 sampai 80 itu supportnya dia. Untuk Akra ya. Resistan ada di 1443 untuk Akra. Baik, kemudian adalah Medco ya teman-teman. Medco daily hari ini dia naik rebound dari supportnya dia, support kedua 38,2 retracement. Ini as predicted di Fibonacci ya. Resistannya juga pas banget hari ini 1085 ya. Memang simple banget sebenarnya trading menggunakan Fibonacci itu. Jadi dia support masih di 38 retracement 1038, resistan 1085 untuk Medco. Asingnya hari ini net sell, volumenya masih biasa aja teman-teman. Baik, kemudian lah BSSR hari ini terjadi volume spike, asingnya masuk ya. BSSR ya, dia melanjutkan kenaikannya, bisa tutup di atas EMA 200. Resistannya dites hari ini di 4150, 50 retracementnya atau targetnya di 4460 untuk
BSSR. Oke, kita lihat Wins ya. Wins ini sempat volatil banget di sekitar 428 yang saya masuk terus saya buang karena naik tinggi. Ya, teman-teman, coba kita lihat pergerakan dari si Wins. Wins kita lihat dalam monthly-nya ya dia sempat naik dan ini mencoba untuk naik, resistan ada di 611 ya. Resistan Wins. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Jadi hanya saya bisa gunakan di monthly-nya. 611 resistan ya. Kalau dari sini udah nggak kelihatan teman-teman karena udah habis ininya. 611. Oke, kita lanjut aja untuk Wins. Hasilnya 3 hari ini net sell ya. Volumenya sih masih biasa, cuma hari ini sedikit ada spike. Oke, kemudian terkait metal-metal ya teman-teman, MDKA. MDKA volume spike hari ini, asingnya hari ini tebel banget teman-teman untuk MDKA. Dia juga rebound ya. Reboundnya dia ini dari 50 retracement. Perhatikan chart yang kanan ya. Fibo yang kanan, koreksi dia memang sampai targetnya di 61,8 retracement. Pas banget ya. Perhatikan Fibo yang kanan nih. Jadi dalam naiknya sampai 50 retracement, wajar dia koreksi di situ. Turun ya, break di 38 retracement, di sini dia break, targetnya 61 pas kecape dan rebound minimal sampai di 38, ternyata sekali saja sampai 38 baru sideways dulu, baru sidewaysnya sampai di 50 koreksinya sampai 50 retracement. Itu di 3214 baru rebound hari ini lewatin 3300 sampai testing di 3400-an di 23,6 retracement teman. Ini adalah MDKA. Volumenya tebel ya, udah saya sampaikan tadi. Kemudian MBMA, Merdeka Baterai, hari ini asingnya banyak masuk ya. Volumenya juga oke ketika naik. Ini kemarin kan sempat ditanyain ya. Mulai naik dari dasar, area hijau ini supportnya, baru kemudian ketika naik terjadi perlawanan. Wajar satu saham yang naik dan ada perlawanan itu wajar, karena mungkin ada orang-orang yang nyangkut dan membentuk satu resistan ya, yang disebut sebagai resistan volume, sehingga dia akan buang dulu. Namun biasanya sehari setelah breakout kenceng dan besok koreksi, itu lihat aja koreksinya sampai sejauh mana. Kalau koreksinya ternyata volume yang buang masih lebih kecil daripada yang mau beli, biasanya masih tetap lari teman-teman ya. MBMA. Kemudian ADMR, volume spike juga, asingnya masih dominan, hari ini ada asing masuk. ADMR juga hari ini ada percobaan break MA 200 ya. Dites aja MA 200-nya sekaligus bisa di atas 50 retracement. Oke ya, ADMR. ADMR oke. Kemudian MDK sudah, AMMN sudah. Baik, kemudian terkait telekomunikasi teman-teman. TWR 2 hari ini asingnya masuk ya. Solid banget hari ini volumenya. Nah, hari ini ternyata dia breakout 50 retracement, MA 200 dites. 50 retracement tuh di 1040, MA 200 tuh di 1050 dan testing 61,8 retracement di 1060 teman-teman. Jadi koreksi bisa lewatin 50 retracementnya ya, oke. Sementara resistannya masih di 1060 sampai 1050 sampai 1060 ya. TWR kita cek dulu. Oh, udah tadi asingnya. Nah, teman-teman yang ngikutin channel saya, pernah saya sampaikan bahwa Telkom ini kan udah ada di dasar nih. Namun demikian Telkom ini walaupun secara pergerakan dia begini, nggak naik-naik gitu. Beda dengan ISAT. Tapi dia memiliki kelebihan apa? Dia adalah saham penggerak indeks, teman-teman. Saham penggerak indeks dengan
market cap, urutan market cap dia di 5 besar. Artinya Telkom ini bisa memberi warna ke IHSG. Kalau dia naik, dia mendorong IHSG untuk naik. Kalau dia turun, mendorong IHSG untuk turun. Dan di sini saya percaya satu aliran dongkrak dan ganjel seperti itu. Kalau satu saham ada yang naik, terutama yang saham-saham yang berada di index mover, kalau saham itu turun, tentu akan berpengaruh. Contohnya ketika GoTo kemarin turun, marketnya moodnya nggak bagus kalau sahamnya nggak ada yang ngangkat gitu, nggak ada yang dorong, nggak ada roketnya gitu. Akhirnya mood market jelek gitu. Nah, seperti itu kadang ada saham-saham yang berada di 20 besarnya yang bergerak teman-teman ya. Telkom ini kan selama ini nggak bergerak ya. Kalau di bidang percaturan tuh itu dipakai nanti-nantilah gitu loh. Oh ternyata ketika yang lainnya koreksi, apa nih yang akan maju gitu. Kalau dicatur kan gitu. Oh Telkomnya maju hari ini. Jadi disitulah saya percaya bahwa kadang ya ini mungkin bukan teknikal ya, tapi ini semacam kebiasaan aja dan memang cukup sering gitu loh. Ya walaupun dia naiknya mungkin nggak kenceng, tapi kalau teman-teman bisa tahu ketika market bergerak dan membaca ini mana yang bergerak nih, movernya, roketnya, dongkraknya, teman-teman bisa oh ini sudah di support, oh ini sudah mulai bergerak, oh yang lainnya nggak bergerak, jadi kemungkinan ini digunakan gitu. Memang ini bukan ilmu pasti, memang di saham juga bukan ilmu pasti ya. Bukan ilmu pasti, tapi ya seni seperti itu teman-teman. Makanya kadang mengajarkan yang seperti ini agak susah, karena ini kaitannya dengan jam terbang gitu loh. Kebiasaan, habit, berdasarkan pengamatan. Jadi Telkom bergerak. Dan pergerakan Telkom ini udah sampai di 50 retracement, langsung sekali bergerak ya. Di 3850 itu 50 retracement. Ya teman-teman. Untuk bidang usaha Telkom sendiri, saya yakin ini masih bagus banget ya. Karena siapa sih yang nggak butuh telekomunikasi, jasa telekomunikasi saat ini ya. Semua orang saya rasa membutuhkan ya teman-teman. Nah kita lihat dulu untuk asingnya ya. Di Telkom masih net buy net sell biasa. Volumenya memang agak di atas rata-rata. Baik, kemudian masih sektor telekomunikasi Excel ya. 3 hari ini volumenya naik. Volume asingnya cukup oke, net sell, net buy-nya. Nah, untuk Excel ternyata masih lanjut naik. Di weekly-nya oke banget ya, karena dia mampu lewatin 50 retracement dalam chart yang lebih besar. Ini barang oke banget. Jadi ya siapa tahu juga Telkom akan bergerak begini. Ini juga si Excel ini juga pergerakannya kan sebelumnya kan di bawah turun seperti itu. Jadi ini terutama saham-saham yang secara ini ya, saham-saham yang bagus lah seperti itu. Kalaupun turun sebenarnya kans untuk naik itu masih ada. Perusahaannya ada, usahanya jelas seperti itu kan. Dan kita bisa lihat ekspansinya, bahkan di rumah saya di Balikpapan ini dulu adanya hanya IndiHome. Itu pun slotnya habis. Jadi saya termasuk yang sering mengusulkan ke Telkom karena rumah saya kan deket Telkom ya. Jadi belum kejangkau Telkom, saya info kan ya, saya termasuk pengurus di komplek yang cukup aktif. Saya infokan ke ini Pak orang Telkom, ke Telkom, belum masuk IndiHome. Begitu masuk saya malah nggak segera daftar, akhirnya ini sudah habis gitu. Ya akhirnya saya dapat juga sih, tapi belakangan gitu. Nah ternyata sekarang Excel masuk ya. Kemudian Bisnet masuk, PLN masuk, Lokalan masuk, ada 5 tinggal milih teman-teman. Dan tarifnya semakin banyak yang masuk, perang tarif teman-teman. Akhirnya pada menurunkan atau harganya tetap tapi layanannya ditingkatkan. Begitu ya kira-kira. Jadi saya rasa untuk telekomunikasi masih sangat bagus teman-teman. Baik, kemudian terkait otomotif ya teman-teman. Auto memang luar biasa saya bilang. Ini auto luar biasa ini barang. Koreksinya itu loh teman-teman, hanya sampai di 8 retracement, lanjut naik lagi ini. Ini sepertinya memang nggak dikasih koreksi ini. Nggak dikasih koreksi banyak ini. Koreksinya juga sampai di 38 retracement aja, atau hanya support kedua baru digas lagi ya. Auto. Hari ini asingnya banyak masuk, tebel, volumenya juga masih oke ya.
Auto jelas ini supportnya 3230 lah, sekarang udah lewat soalnya resistan-resistannya masih banyak. Nah kalau seperti ini caranya gimana nih teman-teman? Mau ngelihat resistan gimana? Ini kan kalau kita gunain resistan yang di 3640 jelas di situ, tapi kan ini panjang nih. Teman-teman gunain Fibo aja di sini. Nah dari sini kita bisa mengukur hanya dari area sini saja. Maka resistan-resistannya di berapa? Resistan kuncinya di 3300. Untuk auto ya. Jadi di sini saya tulis resistan dalam resistan, oke. Auto oke. Baik, kemudian IMAS-nya bagaimana? IMAS sempat bergerak hari ini, namun kok masih lemes saja nih. Ya, IMAS tadi sempat 1900 tapi turun ya. Asingnya masih biasa, volumenya memang biasa. Memang kalau teman-teman hafal IMAS itu bergeraknya gitu ya. Ketika naik justru banyak banget, tapi ketika koreksi ini kecil sebenarnya. Tapi ini termasuk tradingan untuk IMAS, jadi teman-teman harus tetap berhati-hati, harus hafal dengan tipikal-tipikalnya ya. Kemudian DRMA ini juga modelan sama dengan auto, cuman memang dia agak ekstrim. Karena memang kemarin dia sudah sempat break di 38 retracement, naik lagi dan belum mampu. Hari ini testing 1,8 retracement teman-teman. Ini coretan saya ya. Kalau dia tidak mampu di 38, dia akan membentuk satu range bound atau konsolidasi seperti ini. Dan nyatanya hari ini juga sampai di 61,8 retracement pas. Dan langsung ditarik lagi naik di 50 retracement untuk DRMA teman-teman. Volume bagus, asingnya juga selalu solid untuk DRMA ini teman-teman. Asingnya selalu solid. Kemudian SMSM hari ini asingnya masuk ya. Kemudian volumenya juga oke, SMSM. Nah ini juga masih sangat terjaga di 38 retracement di 1987. Kemudian saham terkait rumah sakit ini juga pada bergerak ini. Ini adalah Siloam ya. Siloam itu supportnya memang kemarin resistan ya 1980. Dan dia hari ini rebound dari supportnya 1980, resistan berikutnya di 2080. Nah kemudian kita tengok untuk Siloam volume di atas rata-rata, asingnya hari ini masuk banyak tebel. Kemudian Mika hari ini asingnya masuk setelah berapa hari ini net sell ya. Tapi bentuk volumenya begini biasanya saya hindari kalau bentuk volume begitu. Saya suka lebih suka yang volumenya variatif. Ya walaupun dia naik ya teman-teman. Hari ini bisa lewat MA 200, bisa lewat 50 retracement ya. Resistan di mana ini? 2925 di break ya. Nah, kita gunain ini aja deh. Resistan sebelumnya jelas nih 3080. Baik, kemudian Bevin kita coba tengok pergerakan dari Bevin. Teman-teman, Bevin saya hanya bisa sampaikan ini lagi di support. Tadi seliwar-seliwar di running trade saya, dia sudah mulai memanaskan mesin sepertinya. Sudah sekitar 5 hari berusaha lebih, area-area yang menjadi support hijau ini dites terus ya teman-teman. Ya dilihat aja dulu karena saham yang lari itu pasti dimulainya dari area-area di bawah seperti ini ya teman-teman. Resistan di 1260. Untuk Bevin asingnya hari ini banyak masuk Bevin ya, boleh dicatat teman-teman Bevin. Kemudian BBNI sebenarnya ini barang udah saya bahas tadi. Jadi 50 retracement dari BBNI kan udah dites ya. Sebentar, 50 retracementnya dari si BBNI ini kan hilang lagi chartnya. Sebentar saya ulang dulu. BBNI ya, BBNI. Sebentar teman-teman, saya ketik dulu karena hilang tadi chartnya. Nah ini BBNI ya. Jadi 50 retracement masih alot ya. 9200 pas sih. Sekarang pas di supportnya ya. Sebelumnya menjadi resistan, akhirnya menjadi supportnya 9200. Resistan 9335 ya BBNI.
Kemudian ada yang minta request Kija, Pak, request Kija hari ini. Kija apa Pak? Kija itu supportnya masih di 144 ya. Ini masih belum mampu lewat 153. Kija catatannya masih sama ya, break dari 38. Maka target dia ke 61. Kecapai, sudah kecapai. Dan rebound dari 61, targetnya ke 38 aja. Jadi sepanjang dia nggak mampu ngelewatin itu, ya pergerakannya dia ya hanya sideways aja teman-teman. Sideways begini aja. Ya, di 38 retracement sampai 61 sampai 38 atau di 144 sampai 162. Oke, baik. Saya cukupkan di sini teman-teman ya. Akhirnya hari ini ISG-nya breakout ya. Mampukah lanjut naik karena tadi kalau kita lihat candlenya belum begitu bagus. Nah, bagaimana besok? Bisa kita lihat dari saham-saham penggerak indeksnya seperti apa, mood marketnya seperti apa, kira-kira begitu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.